Oke, saya ingin membahas tentang bagaimana perbedaan atau disparitas antara paradoks, buku Paradoks Indonesia yang ditulis Pak Prabowo dengan susunan kabinet yang ada sekarang. Buku Paradoks Indonesia ini sudah 3 seri sebenarnya, edisi 1 2012, edisi 2 2017, dan ini edisi 3 2022. Dan saya membaca pemikiran Prabowo tentang Indonesia itu konsisten. Sebenarnya dalam buku ini ada 3 hal yang fundamental yang mau diubah oleh Prabowo, yaitu satu, bahwa ekonomi yang sekarang dikuasai oleh pemodal itu harus diubah menjadi ekonomi untuk kesejahteraan rakyat. Yang kedua, bahwa kedaulatan rakyat, politik, demokrasi yang saat ini dikuasai juga oleh oligarki ingin dikembalikan kepada rakyat. Yang ketiga, Pak Prabowo menyatakan masuk ke politik karena ingin melakukan perubahan besar agar kedua hal tersebut bisa dilakukan, yaitu memindahkan kembali ekonomi yang dikuasai oleh pemodal untuk ekonomi rakyat dan memindahkan kembali kedaulatan rakyat yang saat ini dikuasai juga oleh pemodal ke kedaulatan oleh dan untuk rakyat. Itu sebenarnya 3 hal. Tapi dengan berbagai langkah-langkah yang dia ingin sampaikan di dalam buku ini, itu banyak sekali kebijakan-kebijakan untuk mencapai hal tersebut. Nah, betapa beliau sudah mengeluhkan bagaimana demokrasi dibajak oleh pemodal, bagaimana orang-orang baik tidak bisa lagi muncul memimpin negeri ini karena dimusuhi dan dikriminalisasi oleh pemodal, bagaimana jabatan-jabatan pemerintah, kekuasaan itu dikuasai oleh pemodal, bagaimana rakyat sudah rusak moral dan etikanya karena semua bisa disogok, sampai belum menyatakan bahwa rakyat sekarang di bawah itu kalau ada pilkada, ada pemilihan lurah, yang diucapkan bukanlah siapa, tapi berapa uangnya. Dan itu rusak semua, bahkan menyatakan tokoh-tokoh agama pun sudah banyak yang bisa dibeli. Jadi beliau menyadari betul bahwa ini terjadi kerusakan yang sangat parah. Nah, kemudian di ekonomi juga demikian. Dia paham betul bahwa hanya 1% penduduk Indonesia yang menguasai sekitar 60% kekayaan Indonesia. Nah, beliau paham betul dan dia paham betul siapa yang menguasai itu, sehingga ingin masuk ke politik untuk merubah semua itu. Nah, kita harus paham perjuangan Pak Prabowo ini mau masuk ke politik itu 20 tahun. Sejak mau masuk menjadi calon wakil presiden 2004. Berpasangan dengan Megawati. 2009 dia maju lagi sebagai calon presiden berpasangan dengan Hatta Rajasa. Kemudian 2014 dia maju lagi berpasangan dengan Sandiaga Uno. Kemudian 2024 maju lagi berpasangan dengan Gibran. Nah, pertanyaan sekarang adalah apakah Prabowo konsisten dengan cita-cita masuk ke politik dan memimpin negara ini untuk mewujudkan agar betul-betul rakyat berdaulat, agar rakyat yang menikmati ekonomi akan dilaksanakan pada saat sudah berkuasa seperti saat ini. Nah, oke. Kita lihat di susunan kabinetnya. Saya masih berpandangan bahwa kabinet yang terbentuk sekarang itu belum kabinet Prabowo. Itu masih kabinet Jokowi. Nah, karena sangat terlihat bahwa apa yang ingin diwujudkan dari buku ini itu tidak mungkin diwujudkan dengan kabinet ini. Kenapa saya katakan demikian? Satu, bahwa sangat nyata bahwa sebagian besar menteri itu adalah menterinya Jokowi. Yang kedua, menteri-menteri itu sebenarnya adalah proksi dari oligarki. Proksi oligarki itu sangat susah dibantah. Saya nggak usah sebutkan namanya, tapi orang paham bahwa ini proksi oligarki. Yang kedua, bahwa kabinet ini betul-betul kabinet akomodatif. Akomodatif
mengabaikan apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo bahwa parpol ini yang dijadikan menteri-menteri sekarang dari parpol yang menikmati, yang melakukan apa yang mau dilawan Prabowo, yaitu menyogok rakyat untuk memilih calon-calon yang ada. Itu partai-partai yang melakukan itu semua. Kita paham ada dua partai yang menjadi penyalur bansos yang mendapat suara banyak, nah itu mendapat keistimewaan. Jadi saya katakan bahwa kabinet Prabowo sekarang ini adalah sangat bertolak belakang dengan keinginan Prabowo untuk mewujudkan cita-cita dia masuk ke politik. Pertanyaannya, apakah Prabowo sebenarnya membentuk kabinet ini karena tekanan atau memang Prabowo sudah meninggalkan pemikirannya dia? Keyakinan saya, Prabowo masih tetap dalam keyakinannya untuk memperjuangkan bahwa ekonomi harus untuk rakyat dan kedaulatan adalah oleh dan untuk rakyat. Nah, di dalam buku beliau tahu persis cara-cara yang harus dilakukan. Tapi di dalam pengangkatan kabinet, saya melihat itu sangat berbeda dengan yang akan dilakukan. Nah, ini saya melihat ada perubahan sangat besar, yaitu setelah beliau dipanggil oleh Jokowi tanggal 13 Oktober ke Solo. Dan saya dapat informasi bahwa sebenarnya pada saat Presiden Jokowi rapat di IKN tanggal 12, tanggal 10 sampai 12, itu saya dapat bocoran bahwa memang beliau merencanakan memanggil Prabowo ke Solo. Nah, seartinya saya menduga bahwa susunan kabinet sekarang ini adalah hasil pembahasan tanda kutip Jokowi yang di Ibu Kota Nusantara dengan timnya, kemudian memanggil Prabowo tanggal 13. Lihat, itu tanggal 15 langsung Prabowo memanggil semua calon-calon menteri, calon wakil menteri. Dan itu sangat berbeda dengan susunan yang beredar sebelum berangkat ke Solo. Jadi perubahan itu sepertinya terjadi setelah pulang dari Solo. Sehingga saya menyatakan bahwa sepertinya ada perintah Solo 13 Oktober yang kayaknya lebih ampuh, lebih keras daripada dekret Presiden 5 Juli 1999 untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang didulukan Bung Karno dan Super Smart Surat Perintah 11 Maret 1966 kepada Soeharto. Sepertinya lebih keras. Saya tidak tahu apakah Pak Prabowo menyadari ini. Nah, tapi kita harus ingat juga bahwa Pak Prabowo membentuk istilahnya Kabinet 100 Menteri. Kabinet 100 Menteri ini sebenarnya itu persis dengan Kabinet 100 Menteri Kabinet 100 Menteri Dwi Kora Bung Karno. Pada saat itu Bung Karno membentuk kabinet karena posisi sangat tertekan akibat daripada protes masyarakat terhadap gerakan G30 SPKI 1965. Nah, Pak Bung Karno membentuk itu. Maksudnya, apakah kondisi ini bahwa Presiden sedang tertekan sehingga membentuk kabinet 100 menteri Bung Karno dan Pak Prabowo juga sedang tertekan oleh Jokowi saat itu sehingga membentuk kabinet 100 menteri. Tapi ingat, kabinet Dwi Kora 100 menteri itu usianya hanya 32 hari. Usianya hanya 32 hari dan diakhiri dengan keluarnya surat perintah 11 Maret. Dan sekitar bulan Juli 266 Pak Harto membentuk namanya Kabinet Ampera. Disitulah mulai kabinet berbasis profesional, berbasis untuk pembangunan Indonesia ke depan. Nah, apakah sejarah ini akan terulang? Kita tunggu semua. Apakah Pak Prabowo itu betul bahwa ingin mewujudkan cita-citanya untuk mengembalikan negara ini ke rakyat, ataukah dia memang tidak bisa lepas dari itu? Saya berharap yang terjadi adalah yang pertama, sehingga kabinet ini adalah kabinet sementara dan akan membentuk kabinet baru yang saya tidak tahu namanya untuk melaksanakan cita-cita
Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia, masuk ke politik untuk satu, mewujudkan bahwa ekonomi itu bukan dinikmati oleh konglomerat saja, tapi harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan kedaulatan itu tidak bisa dikendalikan atau dikuasai oleh oligarki pemodal seperti sekarang lewat sogokan-sogokan mereka, tapi harus diubah menjadi demokrasi oleh dan untuk rakyat. Itu harapan saya kepada Presiden Prabowo. Terima kasih.